Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahu 'azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita, khususnya di bulan Ramadan, lebih khusus lagi di penghujung akhirnya, di mana kita masih diberikan kesempatan dan kemampuan untuk merangkai amal-amal saleh mengisi hari-hari Ramadan yang mulia ini dengan aktivitas ibadah dan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima rangkaian amal-amal saleh kita, dan kita berharap Allah melipat gandakan nilai pahalanya sebagai modal kita kembali menjalani kehidupan di akhirat kelak. Amin Allahumma. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita berada di hari-hari terakhir di penghujung Ramadan. Semoga perjalanan Ramadan kita sudah mengantarkan kita kepada derajat ketakwaan. Ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan hanya dalam soal kapan kita mengkonsumsi makanan dan minuman, tapi perubahan dalam karakter dan kepribadian. Bahkan perubahan persepsi tentang kehidupan dunia ini. Ini menjadi sangat penting karena orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang punya komitmen tinggi untuk tetap berada di jalan kebenaran ini. Tidak mudah tertipu oleh godaan-godaan duniawi, dan tetap memiliki semangat untuk mempersiapkan kehidupan akhirat yang membahagiakan. Ini adalah poin-poin penting yang menjadi target kita dalam perjalanan hari-hari Ramadan. Allah mengharapkan dari setiap ibadah puasa yang kita lakukan setiap hari dan ibadah-ibadah yang lainnya, kita mampu melakukan evaluasi dan perubahan diri, menapaki tangga-tangga ketakwaan hingga pada posisi tertinggi yang mampu kita capai. Dan setelah itu kita jadikan sebagai modal kekuatan kita untuk menjalani kehidupan yang tersisa berikutnya. Kita pasti pernah mendengar bahwa di kalangan sahabat dan tabi'in itu ada riwayat yang cukup kuat bahwa mereka ketika bertemu dengan Ramadan, di samping mereka mengoptimalkan waktu-waktu yang ada dengan amal-amal saleh, mereka berdoa agar apa yang mereka lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berlangsung hingga 6 bulan. Dan setelah
memasuki bulan yang ketujuh dari Ramadan, mereka berganti berharap dalam doa-doanya untuk kembali dipertemukan bulan Ramadan berikutnya. Sehingga dari riwayat ini bisa disimpulkan Ramadan menjadi titik fokus kerja-kerja dan doa-doa mereka, dan menjadi sumber energi untuk menjalani kehidupan. Begitu mereka bertemu Ramadan, mereka memanfaatkannya untuk mengumpulkan perbekalan sebanyak mungkin. Bukan hanya perbekalan dalam konteks akhirat, tapi juga perbekalan dalam konteks dunia. Dalam arti bagaimana mampu menjalani kehidupan dunia ini secara benar, sebagaimana yang diajarkan di dalam ibadah puasa. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita tahu apa yang harus kita hindari, kita tahu bagaimana memanfaatkan waktu-waktu yang ada, dan terus menerus berada dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga satu Ramadan ke Ramadan berikutnya membuat mereka makin baik dan makin baik. Dan ini berbeda dengan kenyataan kita hari ini, bahwa kemampuan kita untuk mengendalikan diri itu hanya selesai di penghujung akhir Ramadan. Begitu Lebaran masuk, kemudian semuanya menjadi berubah. Yang tadinya kita berlatih setiap hari mampu mengendalikan diri, menghindari godaan-godaan setan, kemudian punya semangat melakukan ibadah dan ketaatan, begitu Ramadan selesai semuanya tinggal cerita. Tidak bisa kita jadikan modal untuk menjalani kehidupan. Inilah fenomena yang masih harus kita evaluasi, karena Ramadan harusnya dijadikan sebagai momentum di mana kita mengumpulkan energi untuk menjalani kehidupan 1 tahun berikutnya. Sehingga bukan hanya di bulan Ramadan seseorang menunjukkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi pasca Ramadan mereka punya kekuatan untuk terus berada dalam ketakwaan. Karena itu menjadi sangat penting ketika kita berada di penghujung akhir Ramadan, kita harus lebih menguatkan tekad kita untuk meraih berkah Ramadan yang membuat diri kita menjadi hamba terbaik, hamba yang paling mulia, yaitu orang-orang yang bertakwa. Yang kemudian menjadikan kita punya energi untuk terus menjalani kehidupan ini dengan modal ketakwaan yang kita dapatkan di bulan Ramadan tersebut. Begitu kita punya modal yang kuat, kita jaga komitmen itu di pasca Ramadan, sehingga kehidupan yang kita jalani menjadi lebih baik dibanding kehidupan sebelumnya. Bila berkah Ramadan ini tidak kita dapatkan, yang kemudian salah satunya ditafsirkan oleh kalangan ulama terkait dengan Lailatul Qadar, itu indikasi salah satunya adalah rasa kenyamanan
ketentraman dan kelezatan di dalam beribadah, bertakarrub kepada Allah, yang membuat dirinya selalu ingin berada dalam kondisi seperti itu di hari-hari berikutnya. Sehingga ada pernyataan tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar itu pasca Ramadan, dia punya semangat menjaga kualitas ibadah, karena dia selalu ingin merasakan betapa indahnya berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di malam tersebut memang malam yang istimewa, di mana para malaikat hadir memenuhi seluruh bumi ini. Bahkan dalam tafsirnya, bumi penuh sesak dengan malaikat. Walaupun malaikat tentu tidak terbatasi oleh ruang, karena mereka adalah makhluk gaib. Tapi karena saking banyaknya, kalau dalam pendekatan bahasa, tanazzalul malaikah, tanazzal itu memiliki makna bukan sekedar turun, tapi turun berbondong-bondong, terus menerus, sehingga kemudian bumi ini penuh dengan malaikat untuk hadir memberikan rasa kenyamanan kepada orang-orang di malam tersebut hingga waktu subuh. Dan kenyamanan ini bagi orang-orang yang beribadah, dia akan merasakan kelezatan di dalam bertakarrub kepada Allah. Dan di sisi yang lain, kenyamanan malam itu juga kenyamanan secara fisik dirasakan oleh orang, sehingga orang juga bisa gampang tergoda untuk menikmati malam tersebut dengan istirahat. Karena dalam salah satu hadis, Lailatul Qadar itu hadir membawa cuaca yang sangat enak, tidak panas, tidak dingin. Bahkan di pagi harinya pun matahari hadir dengan cerah tapi tidak panas, sehingga betul-betul kenyamanan dalam cuaca ini sangat sempurna, sehingga membuat orang yang tidak punya komitmen untuk beribadah, dia akan menikmati malam tersebut dengan penuh kenyamanan. Dan bagi orang-orang yang beribadah juga merasakan hal yang sama. Diharapkan dengan turunnya para malaikat untuk menghadirkan kenyamanan itu, seseorang yang melakukan aktivitas ibadah, aktivitas takarrub kepada Allah, dia merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dirasakan di hari-hari sebelumnya. Sehingga pengalaman ruhani itu menjadi energi bagi dia untuk tetap berada dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan aktivitas ibadah. Bagi yang tidak sampai merasakan itu, maka komitmen untuk tetap berada dalam ketakwaan, hidup sesuai dengan aturan-aturan syariat, perlu terus untuk diupayakan. Walaupun dia belum mendapatkan pengalaman ruhani yang indah, tapi ini adalah jalan satu-satunya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup yang sesungguhnya, baik dalam kehidupan dunia ini maupun dalam kehidupan akhirat kelak. Sehingga intinya di bulan Ramadan ini aktivitas ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewarnai hari-hari kita menjadi pengalaman indah. Betapa indahnya hidup
dalam aktivitas ibadah secara terus-menerus. Dan pengalaman ini membuat kita siap untuk hidup dalam ketakwaan, siap melaksanakan perintah, siap meninggalkan larangan. Walaupun tentu secara fisik terasa berat, secara nafsu terasa berat, tapi itu menjadi kenyamanan bagi jiwa dan rohani kita. Kalau kita perhatikan, di balik ibadah puasa banyak rahasia yang membuat persepsi kita terhadap kehidupan ini berubah. Bahwa hidup ini bukan untuk memenuhi kebutuhan fisik, apalagi keinginan. Kebutuhan saja harus kita kendalikan. Di siang hari kita biasa makan, kemudian tidak boleh makan. Padahal itu kebutuhan fisik. Kebutuhan saja kita kendalikan. Sehingga kita lebih fokus memenuhi kebutuhan-kebutuhan rohani kita. Dan rohani itu hanya akan merasakan tenang dan bahagia kalau dia dekat dengan Allah, tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbagai bentuk aktivitas ibadah. Ramadan dengan ibadah puasa di dalamnya melatih kita punya persepsi bahwa hidup ini bukan untuk memenuhi kebutuhan fisik, memenuhi keinginan fisik, tapi memenuhi kebutuhan jiwa dan rohani kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita punya sandaran yang kuat di dalam menjalani kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada fisik kita. Orang-orang yang biasa bekerja keras misalnya, kalau tidak sarapan, tidak ngopi misalnya, atau tidak memenuhi kebutuhan minumnya, itu kualitas kerjanya menjadi menurun. Bahkan di banyak penelitian seperti itu, kalau keinginan minum itu tidak dipenuhi, otak menjadi sulit untuk terbuka, berpikir serius. Tapi ternyata ibadah puasa mengajarkan kita melampaui kebutuhan-kebutuhan fisik itu. Hal-hal tersebut tidak lagi mengganggu kita karena kita lebih bertumpu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan bertumpu kepada fisik kita. Logikanya kalau sepanjang hari kita melakukan ibadah puasa, perut dalam keadaan lapar, malam hari aktivitas begitu padat, aktivitas ibadah, maka kalau tumpuan amal-amal kita, aktivitas kebaikan kita itu kepada fisik kita, bisa jadi kita tidak mampu menjalani kehidupan di bulan Ramadan ini dengan baik. Tapi karena tumpuan kita melakukan kehidupan di bulan Ramadan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita punya kesiapan untuk mengisi hari-hari Ramadan dengan rangkaian aktivitas kebaikan. Terbukti di banyak tempat yang mampu bertahan untuk mengisi malam-malam Ramadan justru orang-orang yang sudah berumur, dari katakan 50 ke atas, sementara yang 30 ke bawah sudah banyak yang mundur. Artinya kalau bertumpu pada kekuatan fisik, harusnya mereka lebih mampu bertahan. Tapi kenapa justru katakan banyakkan kakek-kakek, nenek-nenek yang bertahan? Itu karena tumpuannya bukan pada fisik, tapi pada hati nurani, keinginan untuk mendapatkan
apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Karena itu ketika seseorang lebih tertarik dengan janji Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mudah tertipu oleh janji-janji setan terhadap dunia dan fasilitasnya. Dan ini yang membuat seseorang punya komitmen untuk hidup dalam ketakwaan. Tetap siap untuk menjalankan ibadah walaupun tantangannya terasa berat. Tetap siap meninggalkan larangan Allah walaupun godaan-godaan terus hadir dalam kehidupannya. Dan ini dia lakukan karena dia tertarik dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga ini harus menjadi tekad setiap kita. Karena kalau tekad itu tidak cukup kuat, fakta yang sampai hari ini masih kita saksikan, ini harus menjadi evaluasi dan perenungan kita, di mana di penghujung akhir Ramadan seperti ini bukan kualitas ketakwaan yang kemudian terlihat efek positifnya, tapi justru kriminalitas meningkat. Artinya banyak orang yang tidak mampu mengendalikan keinginan fisiknya terhadap fasilitas dunia. Di mana-mana masih kondisinya sama. Di penghujung akhir Ramadan, godaan hari Lebaran lebih kuat dibanding mendapatkan berkah Ramadan untuk bisa menjalani kehidupan akhirat nanti dalam kebahagiaan. Bagi orang-orang yang punya komitmen dalam ketakwaan, ayat 187 dalam surat Al-Baqarah yang sebagian ulama menyatakan itu justru menjadi fokus amaliyah Ramadan, yaitu membuat posisi kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dekat, maka apa yang kita butuhkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita siap untuk menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan tetap menjaga kualitas keimanan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya kepadamu, maka sesungguhnya aku dekat. Ini ayat dalam rangkaian ayat-ayat puasa. Sehingga seakan-akan ada pesan penting, ibadah puasa di bulan Ramadan membuat posisi hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab permintaan apapun dari orang-orang yang meminta. Karena posisi dekat, maka apa yang menjadi permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harusnya membuat kita yang serius menjalani hari-hari Ramadan dengan aktivitas ibadah dan taqarrub kepada Allah tidak perlu khawatir terhadap apa yang menjadi kebutuhan kita. Silahkan mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena posisi yang dekat itu membuat kita mendapatkan jaminan. Dan silahkan dimanfaatkan kedekatan itu. Jangan sampai kemudian salah mengambil jalan karena Lebaran sudah dekat, kebutuhan terasa begitu mendesak,
kemudian kita penuhi dengan cara-cara yang melanggar aturan syariat. Ini adalah sikap yang salah. Dan bisa jadi orang-orang seperti ini karena tidak mampu memanfaatkan hari-hari Ramadan itu dari awal secara baik dan benar. Sehingga godaan terhadap dunia tidak mampu dia kendalikan secara baik. Bagi orang-orang yang beriman, ayat ini harus menjadi landasan kita. Hari Lebaran tidak perlu dikhawatirkan. Kalau kita merasa punya banyak kebutuhan, banyak keinginan, silahkan ketuk pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal-amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Karena Allah memberikan jaminan itu. Walaupun di ujung ayat itu harus menjadi fokus perhatian kita, bahwa kehidupan hamba itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dua syarat itu terpenuhi. Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Kita harus siap memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Istijabah. Allah akan menjawab permohonan kita kalau kita siap untuk memenuhi apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tetap menjaga keimanan kepada Allah, tidak tergoda oleh kenikmatan-kenikmatan dunia yang menipu. Karena ini menjadi fenomena yang perlu untuk menjadi fokus perhatian kita. Karena godaan hari Lebaran walaupun cuma sehari tapi cukup banyak mengganggu pikiran orang. Sehingga godaan di hari tersebut membuat banyak orang memindahkan aktivitas hidupnya dari masjid dan musola untuk pindah ke tempat-tempat yang lain karena kekhawatirannya segera hadir hari Lebaran. Padahal justru di puncak ujung akhir Ramadan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menentukan siapa yang layak dicatat sebagai pemenang, siapa yang layak mendapatkan berkah Ramadan, siapa yang layak untuk dipenuhi seluruh keinginan dan permohonannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini menjadi penting bagi kita terus berkomitmen dalam ketakwaan, justru membuat kehidupan kita berjalan dengan baik. Ada kenikmatan, ada kebahagiaan yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain. Karena di salah satu ayat puasa kalau kita perhatikan ada ayat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini penafsiran luasnya adalah Allah itu ingin dengan ibadah puasa yang diperintahkan, hidup kalian akan terasa lebih mudah. Allah tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Sehingga ibadah puasa ini kalau berjalan sesuai dengan aturan syariat, membuat hidup kita jadi mudah karena tidak terbebani oleh persepsi yang salah terhadap hidup ini. Sehingga ibadah puasa melatih kita memiliki cara pandang terhadap dunia ini dengan cara pandang yang berbeda. Bahwa dunia ini seberat apapun tetap mudah. Tidak perlu dikhawatirkan ketika tugas ibadah itu terlaksana secara baik. Sehingga ayat ini juga harus menjadi fokus kita terkait dengan amaliyah Ramadan kita, bahwa Allah perintahkan kita untuk mengisi hari-hari Ramadan ini dengan aktivitas ibadah, walaupun terasa berat secara nafsu, tapi ada tujuan yang tinggi yang diinginkan oleh Allah. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin menghadirkan kemudahan hidup buat kalian, tidak ingin menciptakan kesulitan buat kalian. Sehingga ini harus menjadi salah satu sumber motivasi kita untuk tetap siap hidup, berkomitmen di atas jalan ketakwaan, sehingga
kita punya harapan besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam menjalani kehidupan ini. Allah rubah kondisi menjadi lebih baik, bukan hanya dalam konteks yang pendek di dunia ini, tapi dalam konteks yang panjang nanti dalam kehidupan akhirat. Demikian beberapa uraian terkait dengan bahasan tema kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufiknya, kekuatannya kepada kita, bisa menyelesaikan penghujung akhir Ramadan ini dengan semangat aktivitas ibadah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan berkah Ramadan, sehingga hari-hari berikutnya menjadi sangat mudah kita jalani. Wallahu a'lam bishawab. Untuk sementara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab dengan tema tadi menjaga komitmen ketakwaan. Ini terutama di penghujung Ramadan, sebagaimana yang saya tadi sampaikan, yang seharusnya manusia itu sudah lebih dekat dengan derajat takwa, tapi banyak godaan-godaan juga. Kita buka pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tadi ya Ustaz sangat banyak. Ketika Ramadan dan setakwa kita betul-betul disediakan. Nah, ketika pasca Ramadan atau antara Ramadan dan Ramadan berikutnya itu banyak godaan dan sebagainya. Tetapi ada persoalan Ustaz, bahwa ketika Ramadan secara dunia kita yang masih bekerja, itu kan kita mendapatkan rukhsah dari tempat kerja kita, entah itu jam kerja, entah itu fasilitas Ramadan yang lain-lain. Nah, sekarang kalau di luar Ramadan itu kadang-kadang fasilitasnya tidak ada. Sementara di satu sisi kita harus memenuhi kebutuhan hidup, yaitu untuk mencari maisha atau bekerja. Nah, kadang-kadang bobot nilai waktunya itu berbeda. Justru sekarang yang menjadi persoalan adalah bagaimana menyikapi kondisi yang berbeda antara Ramadan, seperti cara jam kerja kita misalkan 3 menit pulang dan sebagainya. Sementara di luar Ramadan kita tidak bisa. Lalu mungkin fasilitas ibadah yang lain, ketika Ramadan kita sediakan benar beberapa fasilitas keagamaan yang itu mendukung untuk pelaksanaan Ramadan. Nah, sehingga persoalan adalah bagaimana menyikapi ketika di luar Ramadan itu bobot dunianya lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Ada lagi dari ibu-ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Puasa ini kan termasuk lama saja. Akhirnya itu kan takwa, itu yang namanya kejujuran. Jadi bagaimana mungkin konsep yang diberikan dari tingkat kehidupan diri. Yang mana dulunya saya statistikkan korupsi di Indonesia ini semakin meningkat, semakin turun. Memang yang banyaknya adalah non muslim, tapi yang non muslim itu sedikit atau buatnya banyak. Ada apa? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa tidak ada suci Ramadan ini kita perlu menjaga kebersamaan
tapi setelah kita pasca Ramadan punya suasana di luar bulan Ramadan itu berbeda dengan suasana di bulan Ramadan. Yang ingin kami tanyakan ini di sini, bagaimana menjaganya agar di luar bulan Ramadan ini kita bisa sama seperti tapi di bulan suci Ramadan, karena kita lihat ujiannya di luar Ramadan itu sangat luar biasa, baik ujian di ekonomi kita, di lingkungan, kemudian juga ujian di tempat lain. Nah, supaya kita melekat di bulan Ramadan ini, sampai kita di bulan Ramadan itu apa kiat-kiat yang kita harus lakukan? Gitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir Ramadan kita akan ketemu dengan yang di antara kita mungkin akan ketemu saling berucap, saling berpisah, seperti itu. Pertanyaan saya adalah kita pasti akan berhubungan dengan yang Islam. Mereka berharap, saya tahu, kita tahu bahwa mereka berharap mereka mengucapkan selamat Idul Fitri juga dengan harapan pada saat hari raya mereka itu mereka berharap kita mengucapkan hal yang sama, karena mereka punya prinsip bahwa ini hari kemenangan dari gembira dan di acara keagamaan mereka dengan konsepnya adalah kegembiraan, praktek agama melakukan hal yang sama gitu, bahwa mereka seolah-olah mengajak kita menjadi sana. Saya adalah bagaimana kita bisa dijaga gimana supaya kalaupun kita tidak mengucapkannya ataupun kita menjawab sapaan dari mereka terhadap Idul Fitri ini tidak memberi kita untuk sampai pada acara mereka, kita tidak dituntut untuk melakukan hal yang sama mereka. Terima kasih. Cukup. Jazakumullah khairan atas beberapa masalah yang disampaikan di forum ini. Kita coba urai untuk mendapatkan tambahan pengetahuan. Pertama, terkait dengan jam kerja di bulan Ramadan yang bisa jadi lebih pendek dan mungkin harapannya para pekerja ini punya waktu yang lebih luas untuk melakukan aktivitas ibadah. Sangat baik dan relevan kebijakan itu kita rasakan di bulan Ramadan. Ketika pertanyaannya kemudian dibalik, begitu Ramadan selesai, jam kerja kembali normal. Karena kalau bahasanya rusuh berarti kan di bawah standar. Standarnya katakan 8 jam, kemudian di bulan Ramadan dikurangilah entah 30 menit atau 1 jam gitu. Ada banyak yang bisa kita munculkan terkait dengan ini. Pertama, soal kebijakan jam kerja yang dikurangi di bulan Ramadan. Manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk para pekerja. Manfaatkan dengan sebaik mungkin. Ini sebuah kondisi yang relevan dengan kehidupan kita, supaya aktivitas-aktivitas kesibukan dunia yang tadinya menyita waktu cukup banyak, kita punya keringanan untuk bisa segera melakukan aktivitas-aktivitas ibadah, aktivitas ukhrawi. Karena di bulan Ramadan ini seluruh amal-amal kebaikan nilainya menjadi berbeda dengan bulan-bulan yang lain.
pertanyaan yang dibalik tadi, bagaimana dengan jam kerja di bulan-bulan yang lain selain Ramadan? Kita harus punya cara untuk menjadikan seluruh aktivitas keseharian kita, termasuk aktivitas kerja, jam kerja termasuk di dalamnya, sebagai aktivitas ibadah, supaya persepsi kita yang membedakan satu aktivitas ini ibadah, satu aktivitas ini kerja bukan ibadah, itu menjadi berubah. Dan ini memungkinkan selama aktivitas pekerjaan yang kita lakukan itu aktivitas yang dibenarkan di dalam agama, bukan melanggar aturan-aturan syariat, maka kita bisa niatkan aktivitas kerjaan tersebut sebagai aktivitas ibadah. Karena kita punya rujukan yang cukup banyak bahwa bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan nafkah hidup kita adalah perintah agama. Allah dan Rasulnya menyuruh itu. Sehingga pada saat kita harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah harian kita, niatkan itu memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, memenuhi perintah agama. Sehingga aktivitas pekerjaan yang kita lakukan tidak hanya bernilai duniawi, tapi juga ada nilai ukhrawi di dalamnya. Sehingga kondisi ekstrim lainnya di bulan Ramadan, ada juga tempat-tempat kerja di mana di bulan Ramadan justru lebih panjang, bukan lebih pendek. Gitu. Ini seringkali juga membuat para pegawainya merasa tersiksa, tidak punya aktivitas ibadah yang lebih longgar. Karena Ramadan kemudian harus ada pekerjaan-pekerjaan tambahan. Maka merubah persepsi kita bahwa pekerjaan dunia itu bisa bernilai ibadah dan berefek dalam kehidupan akhirat perlu untuk dimunculkan. Dan ini akan membuat kita tidak merasa tersiksa, terbebani, kemudian protes dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Kita terus bisa mensiasati pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan ini dengan siasat yang membuat kita tetap dalam keberuntungan. Dan ini perlu untuk dimunculkan. Sehingga soal normal nggak normal, ya sebenarnya ada sisi yang lain ya. Sebenarnya yang normal itu hidup ini bekerja 8 jam, apa dilihat dari aktivitas ibadahnya gitu. Karena seringkali Ramadan itu nggak normal, pasca Ramadan normal gitu. Padahal normalnya hamba Allah itu selalu berada dalam ibadah, itu normal. Kalau hamba Allah aktivitas ibadahnya sangat minim dalam hidupnya, justru itu tidak normal. Sebagai hamba, normalnya adalah waktu yang kita miliki digunakan untuk ibadah. Lah soal ibadahnya, apakah ibadah mahdhah, ibadah ritual yang langsung dengan Allah, ataukah ibadah-ibadah sosial, hubungan kita antar sesama, ini yang kemudian perlu untuk kita perlebar supaya kita tidak tersiksa. Kalau bicara soal rizki, kita harus punya keyakinan rizki itu sudah tercatat jumlahnya, bahkan tercatat pula waktunya. Ada dalam sebuah hadis disebutkan itu, yang kalau bisa kita simpulkan begini: rizki dan kematian itu sama. Kita berlari mengejarnya, tetap dia akan datang pada waktunya. Kita berlari menghindarinya, tetap dia akan datang pada waktunya.
tidak ada hubungannya dengan aktivitas yang kita lakukan. Dalam hadis seperti itu, walaupun tentu butuh penjelasan agak panjang gitu ya. Tapi dalam wilayah keyakinan seperti itu Rasul mengajarkan. Selama masih ada hari esok, pasti masih ada jatah rizki yang belum kita ambil gitu, yang belum sampai kepada kita. Tapi kalau sudah habis pasti mati, karena nggak mungkin kita hidup menggunakan fasilitas rizki yang tercatat orang lain gitu. Itu seringan itu sebenarnya di wilayah keyakinan, walaupun di wilayah kenyataan kemudian kita perlu mengurainya gitu ya. Berikutnya tentang kejujuran. Kalau kita coba perhatikan, memang puasa ini diinginkan oleh Allah agar kita menjadi orang bertakwa. Dan kejujuran itu menjadi salah satu ciri adanya ketakwaan pada kehidupan seseorang. Bukan hanya soal antar manusia, bagaimana tadi misalnya membuat laporan dan yang lainnya gitu. Tapi kita juga siap untuk berlaku jujur dengan Allah Subhanahu wa taala dengan diri sendiri. Dan itu kan sangat relevan dengan ibadah puasa. Di bulan Ramadan ini kita harus betul-betul jujur dengan diri sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Katakan dalam soal sahur dan iftar. Kalau waktunya sudah tidak boleh, maka kita jujur dengan itu. Tidak melanggar, tidak berani melanggar aturan walaupun tidak ada orang lain yang tahu. Kalau belum maghrib tiba, tidak ada di antara kita yang berani untuk mengkonsumsi makanan maupun minuman. Dan kejujurannya sangat akurat dalam hal ini. Pastikan kalau belum waktunya maghrib tidak boleh makan apapun, minum apapun. Kalau sudah waktunya berhenti, harus memulai ibadah puasa, apapun kondisinya kita harus siap untuk berhenti. Ini melatih kita untuk bisa jujur terhadap diri sendiri walaupun tidak ada orang yang memantau kita. Begitu pula di siang hari, walaupun tidak ada siapapun yang memantau kita. Walaupun tenggorokan kering, perut lapar, ada makanan di sekitar kita, tetap tidak kita konsumsi. Sehingga ibadah puasa melatih kejujuran itu. Bahkan salah satu ciri ketakwaan itu jujur terhadap perilaku dosa yang dilakukannya. Begitu seseorang sadar bahwa yang dilakukan itu dosa, sebagai bukti dia punya ketakwaan, dia segera berhenti, kemudian beristighfar mohon ampunan kepada Allah. Itu ciri orang bertakwa. Ketika dia melakukan sebuah dosa pelanggaran, dia segera mengingat Allah, kemudian beristighfar mohon ampunan kepada Allah, tidak terus-menerus berada dalam dosa padahal dia sadar bahwa itu adalah dosa. Itu ciri ketakwaan. Sehingga bedanya orang bertakwa dengan orang tidak bertakwa itu bukan soal perilaku dosanya, tapi soal bagaimana mensikapi dosa. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Orang bertakwa pun bisa berdosa. Tapi bedanya kalau orang bertakwa, begitu dia melakukan dosa, dia segera sadar kemudian beristighfar. Tapi kalau dia menikmati perilaku kemaksiatan dan dosa, dia sadar itu adalah penyimpangan, tetap saja berada dalam kondisi itu bukan orang yang bertakwa. Sehingga kejujuran harus kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu, walaupun tidak ada pantauan dari sesama manusia. Dan ini harus terus dikembangkan dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, sehingga ketakwaan itu tidak hanya terbatasi oleh ruang dan waktu. Karena Ramadan jadi kita takwa, begitu Ramadan tidak. Karena di masjid kita takwa, di luar masjid tidak. Kan bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi takwa sepanjang perjalanan kehidupan kita hingga kematian tiba, tidak terbatasi oleh ruang dan waktu.
terkait dengan suasana bulan Ramadan yang berbeda, ada dua hal mungkin yang perlu kita coba cermati. Kalau merujuk kepada hadis, memang Ramadan itu ada fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk lebih mudah mengkondisikan diri dengan dibelenggunya setan-setan, sehingga kemudian ada kesadaran yang umum dirasakan oleh umat ini untuk melakukan ketaatan, lebih dekat dengan Allah, lebih banyak aktivitas kebaikannya untuk mengecilkan godaan. Itu fasilitas Ramadan yang memang diinformasikan oleh Rasul yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Tapi di sisi yang lain, sebenarnya Ramadan nggak Ramadan itu kan berbicara tentang suasana tergantung kesepakatan kita. Kalau kita sepakat sama-sama ingin hidup dalam ketaatan kepada Allah, saling mengingatkan, saling memotivasi, maka kita bisa ciptakan suasana Ramadan itu terus bisa berlangsung dalam lingkungan kita. Kesadaran kita untuk meramaikan masjid, untuk berbuat baik kepada orang, berbagi rizki dan yang lainnya, sebenarnya kan bisa kita ciptakan. Walaupun seringkali orang butuh dorongan lain gitu. Untuk beribadah lebih giat, kita butuh momen Ramadan. Itu yang kemudian dikatakan oleh para ulama, janganlah menjadi Ramadaniyin, orang-orang yang hanya kenal Tuhannya di bulan Ramadan, tapi jadilah Rabbaniyin, orang-orang yang terus dekat dengan Allah, bukan hanya terbatasi oleh hari-hari Ramadan. Di luar bulan Ramadan sama, karena Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan sama dengan Tuhan yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Tuhan yang kita harapkan memberikan balasan atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan tetap ada di luar bulan Ramadan. Sehingga kembali kepada kita, kalau kita sepakat semua orang, ayo kita ramaikan masjid dengan aktivitas kebaikan, kan tidak harus Ramadan. Kalau semuanya sepakat, itu bisa kita lakukan setelah Ramadan gitu. Sehingga ada sisi lain yang memang menjadi fasilitas Ramadan, sehingga memudahkan kita untuk melakukan aktivitas ibadah. Tapi di sisi yang lain, kalau bicara tentang suasana kan tergantung kita. Kita bisa menciptakan suasana yang tidak nyaman di bulan Ramadan ini, dan kita bisa menciptakan suasana yang nyaman di luar bulan Ramadan. Tergantung kita sepakatnya seperti apa gitu. Karena Ramadan kita sepakat, jadi kita bisa menikmati suasana Ramadan ini berbeda, lebih nyaman dibanding di luar bulan Ramadan. Kalau semua orang punya tekad dan komitmen yang sama, pasti godaan akan menurun. Tapi karena yang komitmen sedikit, ya godaan jadi berat gitu. Kenapa puasa Syawal jadi berat? Karena yang berpuasa nggak banyak gitu. Ramadan karena semuanya orang berpuasa, kita nggak merasa berat. Kita tidak sendiri. Kita lapar, yang lain juga lapar gitu. Kita haus, yang lain juga haus. Anak-anak juga haus. Sehingga kebersamaan itu membuat kita merasa mudah. Dan ayat Al-Quran yang bisa kita pakai kan, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan beradalah kalian bersama orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang benar dalam keimanan. Kita butuh komunitas gitu. Bertakwa sendirian itu memang berat. Tapi kalau kita berada dalam komunitas orang-orang bertakwa, kita menjadi ringan. Karena itu kita bisa menciptakan suasana bersama-sama gitu. Sehingga suasana Ramadan tetap bisa kita hadirkan di luar bulan Ramadan. Kalau soal ucapan lebaran, kalau di kita ini kan budayanya bisa tidak berhubungan dengan keyakinan. Karena ucapan yang beredar di masyarakat kita, lebaran itu kan selamat Idul Fitri,
mohon maaf lahir dan batin, nggak ada hubungannya dengan keyakinan agama gitu. Walaupun sebenarnya ucapan yang seharusnya kita lakukan adalah taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal-amal kebaikan. Kalau itu kan nuansanya akidah gitu. Ada Allah di sana, ada penerimaan amal gitu. Walaupun yang berjalan di kita selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, itu kan manusiawi gitu ya. Artinya ketika orang melakukan itu kita jawab ringan saja gitu ya. Berbeda dengan ucapan-ucapan dalam hari-hari besar mereka, itu kan nuansanya sangat sangat agamis, ada keyakinan dan akidah di sana, itu yang berbeda. Itu satu sisi terkait dengan ucapan. Yang kedua, saya kok meyakini orang-orang non-muslim yang hidup di masyarakat kita bersama-sama dengan kita cukup tahu bahwa wilayah-wilayah keyakinan itu adalah wilayah sangat personal di masing-masing agama. Setiap pemeluk agama punya wilayah itu, sehingga ketika mereka mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kita, kemudian tidak kita balas selamat hari Natal buat mereka, saya kok yakin tidak ada masalah. Saya tinggal di kampung sawah, di mana semua tetangganya juga Kristen gitu ya. Tidak pernah itu mereka menuntut begitu. Kita hidup biasa saja gitu ya. Saling memberi biasa saja, dan nggak masuk wilayah agama. Mereka cukup tahu bahwa setiap agama punya keyakinan, sehingga mereka nggak menuntut gitu ya. Seringkali itu cuma perasaan kita saja yang mungkin bisa jadi dipicu oleh isu-isu yang terus dimunculkan lah, isu-isu intoleran. Karena setiap isu intoleran selalu yang tertuduh kita, umat Islam yang selalu dianggap intoleran, sementara umat yang lain toleran. Padahal fakta-fakta di lapangannya kan berbeda. Justru sebaliknya, yang intoleran itu kan mereka. Misalnya kita ambil kasus yang belum lama terjadi di Amerika kemarin ya, imam sholat yang ditusuk oleh Yahudi misalnya. Kita belum pernah tuh melihat ada pendeta yang ditusuk oleh umat Islam gitu kan. Belum pernah ada ceritanya. Tapi orang-orang non-muslim yang mengganggu kita dalam berbagai bentuknya, justru di aktivitas melakukan ibadah, itu sangat-sangat banyak gitu kan. Di Indonesia banyak terjadi, di luar negeri juga sama gitu. Sementara umat Islam tidak pernah punya fakta melakukan pelanggaran-pelanggaran itu gitu. Tapi selalu media menciptakan umat Islam lah yang selalu intoleran, sementara umat-umat yang lain toleran gitu. Karena isu itu membuat kita merasa kalau non-muslim mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kita, rasanya sebagai bukti toleransi kita mengucapkan selamat Natal buat mereka. Padahal sebenarnya mereka tidak menuntut itu gitu. Kalau sekedar ngumpul-ngumpul, memang kalau fakta di tempat saya tinggal itu kan masih banyak keluarga besar yang agamanya berbeda. Itu betul memang. Kalau lebaran itu semua keluarga mereka ngumpul di satu tempat gitu. Kemudian makan bareng, bahagia bareng. Yang Muslim Nasrani ngumpul gitu. Itu sudah menjadi budaya. Tapi saat Natal umat Islam nggak datang pun nggak masalah gitu. Dan mereka nggak protes, kok nggak datang kan hari Natal gitu. Jadi biasa saja gitu. Soal kita punya aturan, mereka cukup tahu itu. Dan mereka nggak masalah kan, menikmati kebahagiaan kita nggak masalah. Kita berbagi kebahagiaan di hari Lebaran dengan orang-orang non-Muslim nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu kan kalau sebaliknya gitu. Dan mereka tidak menuntut itu.